Gadis dingin tuan muda. Bab 049. Ini anakmu Gutama. Bukannya menjawab pertanyaan Algaskar, orang itu malah bertanya kepada Tuan Gutama. Dia anak tunggalku, jawab Tuan Gutama. Gadis ini, laki-laki yang dipanggil Mando menatap Rahmi intens. Algaskar waspada dia. Tidak suka gadisnya ditatap oleh laki-laki lain. Jaga mata Anda Tuan, geram Algaskar yang hanya dibalas senyum miring oleh Mando. Tidak ingin berkenalan denganku gadis cantik. Dia tidak menghiraukan ucapan dan tatapan tajam Algaskar. Kau, geram Algaskar. Hentikan Mando, dia bukan orang yang gampang kau atasi jika sudah marah, Tuan. Gutama berbicara menghentikan ketegangan di antara mereka. Aku tahu, aku juga bisa menebak dia jauh lebih ganas dibanding dirimu dulu, jawab santai Mando. Aku hanya ingin berkenalan dengan calon pewarisku tapi sepertinya anakmu terlalu posesif, lanjutnya terkekeh yang semakin membuat Rahmi serta Algaskar heran. Pewaris, ulang Tuan Gutama menatap heran Mando. Hanya pewaris kekayaanku, bukan penerus kelompok mafiaku. Dia perempuan, aku juga tidak mungkin melibatkan dia dalam hal berbahaya, jelasnya kembali menatap Rahmi yang hanya diam dan menatap penuh tanya ke arahnya. Sepertinya kau terlalu meremehkan dia Mando, dia bukan gadis lemah, dia tidak melawan laki-laki yang menjadi tawananku bukan karena tidak bisa tapi karena tidak ingin. Kau juga tidak tahu seperti apa kemampuannya dalam segala bidang, sanggah Tuan Gutama. Mando yang tidak tahu apa-apa, menoleh ke arah Rahmi, dia terlihat ragu dengan penjelasan Tuan Gutama. Rahmi terlihat seperti gadis lugu dan polos bahkan terlihat seperti gadis lemah yang tidak bisa apa-apa. Mando tidak tahu saja bagaimana ganasnya Rahmi, mungkin dia akan kaget jika melihat kemampuan bela diri dan bersenjatanya, apalagi jika mengetahui keahlian dalam bidang IT yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk Algaskar sendiri. Rahmi tidak pernah menunjukkan kemampuannya itu kepada siapapun. Benarkah? Tanya Mando terlihat ragu. Tidak perlu membahas itu Mando, kau akan tahu nanti, tujuanku kesini bukan untuk itu, ujar Tuan Gutama, yang melihat Mando tidak percaya dengan ucapannya, dia juga jadi tidak ingin membahasnya lagi. Biarlah dia akan kaget sendiri nanti. Di mana dia? Tanya Tuan Gutama. Dia ada di penjara bawah tanah, jawab Mando. Tuan Gutama langsung berbalik ingin keluar. Kau tidak ingin memperkenalkan aku dengan mereka dulu? Cetus Mando. Menghentikan langkah Tuan Gutama. Mereka akan tahu nanti, kau sabar, ayo kita pergi, ajak Tuan Gutama yang keluar dari ruangan itu diikuti Algaskar dan juga Rahmi. Siapa dia? Apa yang dia katakan? Pewaris. Apa yang dia maksud itu gue? Guman Rahmi. Dalam hati, dia sungguh penasaran. Siapa orang ini sebenarnya? Apa maksud dia menjadikan Rahmi sebagai pewarisnya? Guman Algaskar dalam hati yang sama penasarannya. Kenapa kalian diam saja? Tanya Tuan Gutama memecahkan lamunan Algaskar dan Rahmi. Siapa dia? Tanya Algaskar, nanti kau akan tahu, Tuan Gutama. Algaskar dan Rahmi hanya menghela nafas, karena tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Tanya Mando yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Semua menoleh ke arahnya dengan pandangan datar. Ayo kenapa diam saja, ajak Mando lalu masuk ke dalam lift lebih dulu. Memang mereka tadi berhenti di hadapan lift. Ayo masuk, Tuan Gutama menyusul Mando yang sedang menahan lift agar tidak tertutup. Rahmi dan Algaskar kembali mengikut. Rahmi, Mando tiba-tiba memanggil Rahmi dengan suara berat yang terkesan datar. Rahmi menoleh masih dengan muka datarnya. Mando cukup tertegun melihat wajah datar Rahmi.
gadis yang Mando anggap sebagai gadis lugu dan polos. Iya, sahut Rahmi sedikit dingin. Mando kembali tertegun, Rahmi memang akan bersikap dingin dan datar. Kepada orang yang tidak dia kenal, hanya saja dia lebih santai sekarang karena melihat bahwa Mando tidak berniat jahat. Apa yang dikatakan Gutama benar, gadis ini tidak seperti yang aku pikirkan, ucap Mando yang masih memperhatikan wajah datar Rahmi. Rasa penasarannya terhadap Rahmi semakin besar. Ting lamunan Mando buyar saat mendengar lift berhenti di lantai 1. Ayo, Mando berjalan lebih dulu ke arah pintu yang ada di bagian belakang. Di depan pintu itu dijaga ketat, ada beberapa penjaga sedang berdiri, melihat kedatangan mereka. Para penjaga itu membungkukkan badan tanda hormat. Selamat datang Tuan, Buka. Salah satu penjaga langsung membuka pintu dan terlihat sebuah tangga yang dijadikan akses turun ke bawah. Mando turun lebih dulu diikuti Tuan Gutama, Algaskar, dan Rahmi. Sampainya di bawah ruangan ini benar-benar sangat menyeramkan. Jika orang biasa yang melihat mungkin sudah histeris. Tapi ini Rahmi dan lagi-lagi Mando heran melihat Rahmi biasa saja. Padahal tempat ini adalah tempat penyiksaan para tawanan dan pengkhianat. Di setiap tembok terdapat berbagai jenis senjata tajam, bau amis di mana-mana, dan rintihan. Para tawanan memenuhi ruangan bawah tanah ini. Kau tidak takut? Tanya Mando kepada Rahmi yang terlihat santai. Rahmi menoleh ke arah Mando. Tidak, di mana ayah? Santai Rahmi. Mando tersenyum miring melihat keberanian Rahmi. Dia cukup kagum melihat Rahmi tidak terpengaruh dengan aura serta suara-suara yang cukup menyeramkan. Dia berada di penjara paling ujung, tunjuk Mando. Dia juga belum sempat bertemu dengan Tuan Aksara. Dia hanya mendapat laporan jika Tuan Gutama akan membawanya ke sini. Mereka lalu berjalan ke arah di mana Tuan Aksara berada. Dan kini mereka berdiri tepat di depan ruangan yang terdapat Tuan Aksara di depannya. Mendengar seperti seseorang menghampirinya, Tuan Aksara mendongak dengan keadaan yang cukup parah. Dia melotot. Kaget melihat orang yang dikenalnya ada di hadapannya. Mama Endo, tubuh Tuan Aksara bergetar ketakutan. Kita bertemu lagi Aditya Aksara, dingin Mando menatap tajam Tuan Aksara. Mamando, lepaskan saya tidak tahu apa-apapun, terbata Tuan Aksara mendekat ke arah jeruji besi yang menghalangi mereka. Jangan kau pikir saya orang bodoh, saya tahu semua apa yang sudah kau lakukan kepada Amira, lalu kepada Rahmi, saya tidak akan mengampuni kau kali ini Aditya, geram Mando. Bukan cuma Tuan Aksara yang kaget tapi juga Rahmi. Dia tidak paham apa maksud Mando dan siapa dia sebenarnya. Rahmi ingin bertanya rasanya apalagi melihat sepertinya sang ayah sangat mengenal Mando dan begitu ketakutan saat melihatnya. Tidak ampuni saya, Rahmi itu bukan anak saya, ucap Tuan Aksara dek. Tangan Rahmi terkepal mendengar apa yang diucapkan sang ayah. Sekuat tenaga dia tahan untuk tidak menyerangnya yang terlihat sudah tidak bertenaga. Tidak hanya Rahmi tapi mereka yang ada di sana juga sama-sama emosi dan menatap benci kepada Tuan Aksara. Kau benar-benar sudah dibutakan oleh jalang itu Aditya, kau menyakiti darah dagingmu sendiri dan memanjakan anak yang tidak jelas asal-usulnya, geram Mando. Tunjukkan video itu anak muda, pinta Mando pada Algaskar. Algaskar yang emang pada dasarnya cerdas dan seorang ketua geng motor, dia langsung mengerti. Algaskar mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video pengakuan Sonia dengan semua kejahatannya. Tuan Aksara yang melihat itu menggeleng tidak percaya, lalu mengeluarkan air mata penyesalan, tapi percuma menyesal semua sudah terjadi. Tidak. Saya minta maaf, Rahmi maafkan ayah nak, ayah minta maaf. Mohon Tuan Aksara meraung tapi tidak mengubah ekspresi apapun pada wajah mereka termasuk Rahmi. Dia tetap menunjukkan wajah datar dan dingin, seolah penyesalan sang ayah tidak lagi berguna dan tidak dia harapkan. Mando tolong lepaskan saya
saya ingin meminta maaf dengan anak saya, mohon Tuan aksara lagi. Dalam mimpimu Aditya, Rahmi sekarang akan ikut bersamaku, tegas Mando, membuat. Algaskar dan Rahmi menoleh ke arahnya dengan kaget sedangkan Tuan Gutama sudah menghela nafas. Tangan Algaskar sudah mengepal kuat mendengar perkataan orang dia tahu bernama Mando. Siapa Anda berani ingin membawa calon istri saya, desisi Algaskar dingin. Mando terkejut dan menoleh saat mendengar nada dingin seseorang, lalu kemudian dia tertawa saat mengetahui siapa yang baru saja berbicara dingin kepadanya. Apalagi Rahmi juga menatapnya tak kalah datar. Sepertinya kalian belum mengenal saya ya, ujarnya tersenyum lalu mengulurkan tangannya kepada mereka. Tidak ada yang menyambut, mereka masih bergeming di tempatnya tanpa melirik tangan Mando yang menjulur. Mando yang dicuekin mendengus kesal dan menarik tangannya kembali. Apakah mereka tidak tahu Mando ini adalah seorang ketua mafia yang paling ditakuti setelah Tuan Gutama dulu? Tapi setelah Tuan Gutama melepas jabatannya, Mando menduduki posisi pertama. Tuan Gutama menatap Mando dengan tatapan mengejek, yang semakin membuat Mando kesal. Dasar tua bangka, desis Mando. Apa kau bilang? Dingin Tuan Gutama. Tidak. Perkenalkan saya Amando Brata Adisurya, saya adalah kakak dari ibu kamu Rahmi, yang artinya saya adalah om kamu. Om minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan kalian, bahkan om terlambat menemukan kamu. Om benar-benar menyesal tidak mencari kamu, dan saat om tahu keberadaan kamu dari Gutama, om malah tidak bergerak cepat untuk mencari kamu, karena om berpikir sama seperti Gutama dan Kinan. Bahwa kamu baik-baik saja karena tinggal bersama ayah kandung kamu. Mando tertunduk menyesal. Om pikir akan lebih berbahaya jika kamu tinggal dengan om, karena musuh om banyak. Tapi ternyata salah. Maafkan Om Rahmi, om juga baru kembali ke Indonesia lagi setelah tahu semua cerita tentang kamu dari Gutama. Om pikir om akan hidup sebatang kara sampai ajal menjemput om. Tapi setelah tahu keberadaan kamu om jadi semangat lagi. Ada binar kebahagiaan dari mata ketua mafia yang terkenal kejam dengan musuhnya itu. 9 Om, lirih Rahmi. Dia tidak mampu berkata-kata, antara senang, sedih, dan tidak percaya. Bahkan sang ibu sendiri pun baru dia ketahui makam dan namanya. Iya Rahmi, dia adalah om kamu, kakak kandung dari ibu kamu. Dia adalah satu-satunya keluarga dari ibu kamu yang masih tersisa. Rahmi mendongak melihat Mando saat mendengar penjelasan Tuan Gutama. Kenapa? Rahmi bertanya antara takut dan juga penasaran. Sungguh dia tidak tahu harus berkata apa. Keluarga kita dulu adalah mafia Rahmi. Papa adalah pendiri mafia yang om pimpin saat ini, kakek kamu. Sampai om ambil alih, keadaan papa yang sakit-sakitan dan om yang baru memimpin memberikan peluang kepada musuh untuk menghancurkan keluarga kita. Itu kenapa papa menjodohkan ibu kamu dengan orang biasa. Dulu perusahaan Aksara hampir bangkrut. Dari situ papa ambil kesempatan untuk membantu dan memberikan syarat agar anaknya yaitu ayah kamu mau dijodohkan dengan ibu kamu, supaya ibu kamu ikut dengan ayah kamu dan dia aman. Tapi ternyata ibu kamu hanya hidup menderita sampai akhir hidupnya. Mando menjeda ucapannya, dia tidak sanggup jika mengingat kembali kisah kelam keluarganya. Apa yang terjadi om? Tanya Rahmi penasaran, dia ingin tahu semuanya. Padahal dia baru bertemu keluarga ibunya tapi ternyata yang tersisa hanya omnya. Mando menghela nafas sebentar kemudian melanjutkan kembali, dulu om ada perjalanan bisnis dan om harus meninggalkan papa dan istri om yang baru melahirkan. Karena tidak bisa perjalanan jauh jadi om tinggal apalagi papa sakit tidak mungkin tinggal sendiri, tapi Mando menunduk, berusaha menghapus air matanya. Saat om pergi musuh menyerang, karena keadaan papa yang lemah, dia tidak bisa menyelamatkan diri, mereka. Rahmi tidak sanggup mendengar cerita dari Mando yang mungkin sudah dia tebak. Oh om, panggil Rahmi lirih.
Mereka membunuh papa, istri dan anak Om. Tangis Mando pecah mengingat kembali kenangan kelam keluarganya. Dulu Om berpikir Om akan hidup sebatang kara. Om memutuskan untuk pergi dari Indonesia dan memulai hidup Om di sana sampai Om ikut menyusul mereka. Om juga tidak berniat untuk menikah lagi, tapi kabar kembalinya kamu benar-benar membuat Om merasa hidup kembali. Tanpa pikir panjang Om langsung kembali, apalagi mendengar perlakuan tidak manusiawi ayah kamu, Om semakin bertekad untuk mengambil kamu. Kamu adalah satu-satunya pewaris kekayaan Adi Surya. Semuanya akan menjadi milik kamu. Awalnya Om juga berniat untuk memberikan jabatan mafia Om, tapi karena kamu perempuan Om tidak jadi memberikan. Om tidak ingin kehilangan lagi, kamu akan menjadi putri Om satu-satunya. Om akan menjaga kamu dengan nyawa Om sendiri. Senyum tulus Mando menular kepada Rahmi. Mando merentangkan tangannya meminta Rahmi masuk ke dalam pelukannya. Rahmi yang melihat itu mendongak melihat Algaskar. Mando memutar bola matanya jengah melihat sikap posesif Algaskar. Ayolah, Om ini adalah Om kamu, dan kamu Algaskar, saya bisa saja tidak merestui kalian. Kalau kau masih saja cemburu dengan saya, ancam Mando. Algaskar tidak takut sama sekali. Tapi melihat Binar penuh harap Rahmi, Algaskar tidak tega. Algaskar mengangguk kemudian tersenyum. Rahmi langsung menghambur ke dalam pelukan Omnya. Putri Om sudah besar, maaf Om baru menemukan kamu. Om tidak salah, Rahmi juga senang bisa bertemu Om, satu-satunya keluarga Bunda. Balas Rahmi. Jika anak Om masih hidup dia juga pasti sudah sebesar kamu, mungkin hanya beda beberapa bulan tua dia, bedanya dia laki-laki, ujar Mando tersenyum miris. Dia sudah mengikhlaskan sekarang karena sudah ada Rahmi sebagai semangat hidupnya. Wajah Rahmi dan Amira sangat mirip, itu bisa mengobati rasa rindu dan rasa bersalahnya kepada sang adik. Om berjanji akan menjaga kamu lebih dari nyawa Om sendiri, tekad Mando. Ayo kita keluar, tidak layak rasanya di tempat ini, ajak Mando setelah melepaskan pelukannya. Rahmi mendongak menatap Omnya kemudian melihat ke arah belakang Omnya. Tempat di mana sang ayah berada. Kenapa? Kau berniat memaafkan ayahmu yang sudah menyiksamu hampir seumur hidup? Tanya Mando datar. Dia tidak akan melepaskan orang brengsek seperti Aditya Aksara, orang yang dengan tega menyakiti istri dan anaknya. Tidak. Aku serahkan semuanya pada Om, walaupun aku tidak akan menyiksanya, tapi bukan berarti aku melarang Om, tegas Rahmi. Aksara memang ayahnya tapi memiliki darah yang sama tidak serta-merta membuat Rahmi tahu seperti apa rasanya kasih sayang seorang ayah. Rahmi tidak tahu bagaimana rasanya memiliki ikatan batin dengan seseorang yang dia panggil ayah itu. Bagus. Karena walaupun kau meminta Om tidak akan melepaskan dia, dia memang ayah kamu, tapi jangan lupa Rahmi siapa dan bagaimana dia selama ini. Dia tidak hanya membuat kau menderita tapi juga membuat ibumu tiada, ujar Mando tidak kalah tegas. Dia menoleh ke arah Tuan Aksara yang tertunduk lesu penuh penyesalan. Oh satu lagi Aditya, anak yang selama ini kau manja dan kau sayang layaknya seorang princess, bukanlah anak kandungmu, dia anak yang terlahir tidak jelas siapa ayahnya, tapi kau dengan bodohnya menerima dia dan percaya dengan ucapan jalang itu, desis Mando. Menatap sinis Tuan Aksara. Apa yang kau maksud Mando? Naila anakku juga, bantah Tuan Aksara masih keras kepala. Hahaha sepertinya kau tidak tahu siapa istrimu sebelum menikah dengan kau, dia adalah simpanan laki-laki hidung belang, dia bekerja di klub, sebagai pemuas nafsu laki-laki, kau kira jika dia tidak hamil dia akan kembali kepadamu? Dia dibuang dari klub karena hamil dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab. Jelas Mando semakin membuat Tuan Aksara terpuruk dengan rasa menyesal. Dia percaya dengan apa yang dikatakan Mando. Karena Mando bukan orang sembarangan, juga karena selama ini Sonia selingkuh di belakangnya.
Rahmi maafkan ayah, ayah tahu ayah salah, ayah pantas mati, hukum ayah Rahmi, hukum ayah, bunuh ayah tidak pantas hidup, racau Tuan Aksara dengan penuh penyesalan. Mando benar, dia bodoh sangat bodoh.